Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwal Farisi dengan NPM 130. Kali ini saya akan membahas mengenai praktikum 1 mata kuliah toksikologi lingkungan mengenai mini project fitoremediasi. Dewasa ini, salah satu teknologi untuk mereduksi konsentrasi dalam limbah cair adalah melalui penerapan fitoremediasi. Fitoremediasi merupakan salah satu metode remediasi dengan memanfaatkan tumbuhan akumulator untuk mengurangi bahan pencemar seperti limbah, limbah cair domestik, logam berat, dan limbah lainnya baik di dalam tanah ataupun air yang tercemar. Tanaman yang digunakan harus memiliki karakteristik yang mampu menyerap kontaminan yang terdapat di dalam limbah. Adapun pemilihan tanaman akumulator yang digunakan didasarkan dengan kemampuan tanaman tersebut dalam menyaring atau menetralkan bahan pencemar. Salah satu contoh tanamannya adalah eceng gondok. Sekarang, mari kita beralih ke tahapan dari mini project yang menjadi inti bahasan kita. Mini project ini menggunakan 3 perlakuan. Adapun perlakuan yang digunakan adalah sebagai berikut. Perlakuan pertama yaitu fitoremediasi menggunakan eceng gondok 50 gram atau sekitar 1 tanaman. Perlakuan 2, fitoremediasi menggunakan eceng gondok 100 gram atau sekitar 2 tanaman. Dan perlakuan ketiga yang terakhir yaitu fitoremediasi tanpa menggunakan tanaman. Adapun bahan-bahan yang perlu disiapkan yaitu yang pertama, air bekas cucian. Yang kedua, wadah untuk menampung air limbah. Dan yang paling penting yaitu tanaman akumulator, yaitu eceng gondok. Adapun tahap pelaksanaannya, yang pertama, isikan wadah dengan air bekas cucian sebanyak 1 liter. Selanjutnya, masukkan eceng gondok ke dalam wadah sesuai dengan perlakuan yang telah disebutkan tadi. Upayakan tanaman akumulator yang digunakan itu terendam atau bagian tanamannya menyentuh permukaan air. Dokumentasikan kondisi air yang ada pada tiap-tiap perlakuan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sebelum dan sesudah perlakuan. Lalu, lakukan pengamatan dengan mengamati kondisi air dan tanaman eceng gondok setiap harinya. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui efisiensi tanaman fitoremediasi dalam menurunkan kontaminan limbah. Pada hari pertama, dapat terlihat pada ketiga perlakuan, air dalam wadah masih keruh dan pekat. Pada beberapa hari berikutnya, terlihat perbedaan baik pada kondisi air maupun kondisi eceng gondok. Terlihat air dalam perlakuan 1 dan 2 mulai berkurang kepekatan air bekas cuciannya, namun menjadi kotor akibat akar dari eceng gondok. Adapun pada eceng gondok, terlihat terdapat perubahan daun menjadi lebih mengerut dan kering. Hal ini disebabkan karena kondisi abiotik dalam wadah yang tidak mendukung dan menyebabkan cekaman. Dapat diambil kesimpulan bahwa eceng gondok mampu meremediasi air yang tercemar, terlihat dari perubahan kondisi air dan biologis eceng gondok itu sendiri. Untuk evaluasi dalam melakukan fitoremediasi, hendaknya membersihkan terlebih dahulu akar eceng gondok agar air tidak menjadi kotor, sehingga tidak menimbulkan kerusakan secara estetik nantinya, serta harus selalu memonitoring prosesnya agar eceng gondok tidak malah menjadi gulma di perairan.